Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Danti. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan belajar bareng-bareng mengenai pengelolaan dana kas kecil. Langsung aja kita masuk pembahasannya. Yang pertama, kas. Sebelum kita mengetahui kas kecil, kita harus tahu dulu tuh, apa itu kas. Kalian tahu nggak kas itu apa? Ya, kas itu merupakan harta lancar suatu perusahaan yang terdiri dari uang kertas maupun uang logam ataupun surat-surat sejenis. Nah, ini Bu Danti beri ilustrasi. Ya, dicontohkan di sini kita ada seorang pengusaha yang bernama JJ. Nah, si JJ ini akan membuka usaha sempol. Ya, dana awalnya itu dia butuh sekitar kira-kira 30 juta ya. Soalnya kan dia mau buka kafe bernuansa sempol gitu ya. Terus itu dia memutuskan 20 jutanya ini ditaruh di brankas, kemudian ada 10 juta uang dia ditaruh di bank dan 2 juta sisanya ditaruh di lemari. Nah, kita bisa mengelompokkan di situ 20 juta yang ada di brankas itu disebut dengan kas besar, sedangkan 10 juta yang ada di bank disebut juga dengan kas bank, dan 2 juta yang ada di lemari tadi disebut dengan kas kecil. Nah, kita akan membahas yang lebih fokus ke yang kas kecil ini. Langsung kita masuk ke kas kecil. Nah, apa itu kas kecil? Yang pertama, pengertiannya. Nah, kas kecil itu merupakan uang yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Jadi itu dibentuk untuk membayar pengeluaran yang relatif kecil dan sifatnya mendadak. Contohnya seperti pembelian perangko, pembayaran fotokopi, dan lain-lain. Nah, fungsinya dari kas kecil itu adalah untuk menunjang aktivitas operasi perusahaan agar berjalan dengan lancar. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu prosedur pengelolaan kas kecil. Nah, prosedur ini urutan-urutan kegiatannya dari pengelolaan kas kecil. Yang pertama itu ada kegiatan pembentukan dana kas kecil. Nah, cirinya dalam pembentukan dana kas kecil ini jumlah dananya itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan di 3 atau 4 minggu. Nah, yang membuat estimasi ini bendahara, kemudian nantinya ceknya akan dicairkan. Kegiatan yang kedua yaitu ketika selesai membentuk maka dikeluarkan, yaitu pengelolaan dana kas kecil. Yang berwenang di sini adalah pemegang kas kecil, dan dokumen-dokumen yang diperlukan ada PPKK, BPKK, dan DP. Dan kegiatan yang terakhir yaitu pengisian kembali dana kas kecil. Nah, pengisian kembali dana kas kecil ini pemegang kas kecil yang harus menyiapkan daftar pengeluaran. Setelah kita membahas tentang urutan-urutan kegiatan pengeluaran kas kecil, kita akan masuk ke bahasan berikutnya, yaitu sistem pencatatan dana kas kecil. Ada dua macam di sini. Yang pertama ada sistem dana tetap. Nah, namanya juga tetap ya. Jadi ciri-cirinya ini besarnya jumlah uang dana kas kecil ini jumlahnya relatif tetap. Kemudian ciri yang kedua, penggantian dananya itu jumlahnya harus sama dengan uang dana kas kecil yang dikeluarkan. Jadi ketika uang dana kas kecil ini berkurang, maka si pemegang dana kas kecil ini di akhir periode akan melakukan pengisian kembali, di mana jumlah pengisian kembali ini sama dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi nantinya itu di akhir periode jumlah saldonya itu akan tetap sama. Kemudian ciri yang ketiga, ketika ada pengeluaran seperti dibayar ataupun dibeli, itu tidak dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Yang dicatat ketika pengisian kembali saja di sistem dana tetap. Kemudian kita masuk ke sistem yang kedua, yaitu ada sistem dana tidak tetap. Namanya juga dana tidak tetap, maka ciri-ciri yang utama itu jumlah dana kas kecilnya ini fluktuatif, tidak menentu, di mana penggantian dananya ini tidak harus sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Dan bedanya dengan sistem dana tetap yang tadi, di sini ini ketika ada transaksi pengeluaran seperti dibeli, dibayar, beban-beban, itu dicatat di jurnal pengeluaran. Kita langsung masuk ke studi kasusnya ya, studi kasus metode dana tetap.
Kita cermati poin-poin soal di bawah ini, bisa kalian baca dari poin A sampai poin G. Setelah kalian membaca studi kasus ini, kita coba bersama-sama memecahkan dan menjawab studi kasus 1 ini. Langsung kita masuk ke penjabaran. Yang pertama, di transaksi yang A, 2 Desember, pengisian dana kas kecil sebesar 800.000, maka jurnalnya yang dibuat bagaimana? Di posisi debitnya dan kreditnya, ada yang tahu? Ya, di posisi debit itu kas kecil sebesar 800.000 dan kredit kas besar 800.000. Jelas? Kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu di poin B, C, dan D. Dibaca, 5 Desember dibeli materai sebesar 20.000 dan perangko 15.000. Di poin C, pada tanggal 11 Desember dibayar biaya telepon 60.000 dan biaya air 30.000. Dan di poin D, pada tanggal 14 Desember pengisian kembali dana kas kecil. Nah, bagaimana posisi debit dan kreditnya pada saat kita membuat jurnal? Masih ingat ya, ini kan sistem pencatatan dana dengan metode tetap. Jadi ketika terjadi pengeluaran, ketika dibeli, dibayar, tidak dicatat, maka ya benar. Untuk poin B dan poin C tidak perlu di jurnal. Langsung kita masuk ke poin D. Kita buat jurnalnya di poin D. Nah, bagaimana kita membuat jurnalnya di poin D? Nah, seperti ini. Di poin D, di posisi debit, kita baru mencatat yang kita keluarkan tadi di tanggal 5 dan tanggal 11. Yaitu di tanggal 5 kita ada perlengkapan kantor sebesar 35.000 dan kita tetap di posisi debit beban telepon sebesar 60.000 dan beban air sebesar 30.000. Kemudian untuk kreditnya bagaimana? Ya, kreditnya kas sebesar 125.000. Nah, kas 125.000 ini dari pengeluaran yang kita lakukan dari tanggal 5 sampai tanggal 11. Ya, jelas? Di poin ini diingat-ingat, di metode tetap ini ketika terjadi transaksi pengeluaran itu tidak perlu dicatat atau tidak perlu dibuat jurnal. Namun ketika pengisian kembali, barulah pengeluaran itu dicatat. Seperti yang di poin D. Sudah paham? Ya, kita masuk ke poin berikutnya. Nah, yang E, 18 Desember dibayar biaya telegram dan iklan masing-masing 25.000 dan 60.000. Poin F, 24 Desember dibayar biaya telepon sebesar 20.000 dan poin G, 26 Desember diisi kembali dana kas kecilnya. Bagaimana posisi debit kreditnya? Sama ya, seperti yang di poin yang sebelumnya. Poin E dan F tidak perlu di jurnal. Langsung kita buat jurnalnya untuk poin G, yaitu 26 Desember pengisian kembali dana kas kecil. Ya di poin G kita mencatat pengeluaran yang terjadi di tanggal 14 sampai tanggal 24, yaitu ada beban telegram sebesar 25.000 di debit, beban iklan sebesar 60.000 di debit, beban telepon di debit sebesar 20.000 dan kasnya berapa? Ya, untuk kasnya ini total pengeluaran di debit sebesar 105.000. Dari sini sudah paham? Coba dicermati lagi ya dan dibaca. Ya, sekian untuk pembahasan di video kali ini. Hanya sampai dengan metode tetap saja untuk kasusnya, dan untuk di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan lanjut ke pembahasan di kasus yang metode dana tidak tetap. Untuk ini kalian perlu latihan dan saya Bu Danti memberikan tugas. Untuk itu kalian barcode tugas 1 ini. Nah, sudah selesai di barcode. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk diskusi atau tanya jawab atau yang hal-hal yang perlu ditanyakan bisa kita bahas di grup kelas. Ada barcode-nya. Kemudian untuk pengumpulan tugas dan lain sebagainya itu kalian bisa mengumpulkan di Google Classroom pengelolaan kas dengan kode kelas di sini. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.